Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, langsung panjenengan tingali di bab jinayat ya, masih jinayat. Terakhir sampai hadis yang ke 1014. Saya bacakan ya, secara teks, tapi belum saya terangkan secara tuntas tentang ini. Maka akan saya ulangi di hadis yang ke 114 ini, ke 1014 ini. Saya ulangi untuk pemaknaannya. Wa an Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala berkata, Qultu, aku berkata, kata si Hudzaifah, li Aliin, pada Ali radhiyallahu anhu, hal indakum syai'un, adakah pada kalian itu sesuatu minal wahyi, dari wahyu, ghairul Qur'ani, selain Al-Qur'an? Qala, berkata Ali, la, tidak, wala demi zat yang falaqo, telah memecah al-habba, biji-bijian, wa baro'a, dan telah melepas an-nasamata, jiwa, ila, kecuali fahmun, kefahaman, yu'tihillahu, yang dia Allah Ta'ala memberinya kefahaman tadi kepada rojulan, seseorang, fil Qur'ani, pada Al-Qur'an. Wa ma fi hadhihi shahifati, dan apa-apa yang pada shahifah ini, lembaran-lembaran ini. Qultu, aku berkata atau bertanya si Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa ma fi hadhihi shahifah, dan apa yang ada dalam shahifah ini? Qala, menjawab Ali, al-aqlu, hukum-hukum, denda, wa fikaku, dan pelepasan, al-asir, tawanan, wala yuqtalul muslima, dan tidaklah dibunuh seorang muslim bikafirin, dengan sebab membunuh seorang kafir. Rawahu Bukhari, meriwayatkan hadis ini Bukhari, wa akhrajahu Ahmadu, dan mengeluarkannya Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Nasa'i. Min wajhin akhar, dari arah yang lain, an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu qala, berkata, fihi, padanya itu, dalam hadis arah yang lain tadi, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu, tatakafa'u, sebanding dima'uhum, darah mereka, wa yas'a, dan berusaha, bizimmatihim, dengan perlindungan mereka itu, adnahum, orang yang rendah mereka. Misalnya orang-orang yang punya kekayaan gitu,
Itu perlindungannya sama musyrik itu sama antara yang rendah maupun yang atas. Wahum dan mereka itu yadun tangan, artinya kekuatan, keterpaduan, alaman atas orang yang siwahum selain mereka. Wala yuqtalu dan tidaklah dibunuh mukminun seorang mukmin bi kafirin sebab membunuh orang kafir. Wala du'ahdin dan tidaklah artinya tidak dibunuh orang yang mempunyai perjanjian fi ahdihi pada perjanjiannya. Jadi orang kafir punya perjanjian dengan seorang muslim, ada perlindungan, perjanjian perlindungan orang muslim. Nah, kemarin sudah saya bacakan hadis dan artinya, nah sekarang pengertiannya. Jadi Hudzaifah ini tanya kepada Ali, apakah pada kalian itu ada sesuatu yang aturan selain wahyu? Ali, oh tidak ada. Demi zat yang telah memecah biji-bijian dan melepaskan jiwa, tidak ada itu kecuali kepahaman yang Allah berikan kepada seseorang dalam memahami Al-Quran. Jadi orang kalau belajar Al-Quran tidak beri kepahaman oleh Allah Ta'ala, artinya akalnya yang bicara, ya, akalnya yang bicara. Jadi memaknai, menafsiri Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan mereka atau kepentingan mereka. Semua ayat-ayat itu dicocok-cocokkan dengan hawa nafsunya, sehingga tidak membaca Al-Quran dulu, tetapi dia berbicara dulu kemudian cari ayat untuk menyocokkan pembicaraan dia. Kayak orang-orang kampanye, orang-orang yang berpartai itu kan begitu, seolah-olah ayat itu mendukung partainya, bikinkan satu ayat untuk seolah-olah ayat itu turun untuk itu. Jadi mestinya orang belajar itu ayatnya dibaca dulu, dipahami bagaimana maunya Allah, bacaannya seperti itu, artinya seperti itu, ya. Kemudian tafsirnya harus sesuai dengan kemauan Allah. Dikembalikan kepada para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, sampailah kepada kita itu adalah ulama-ulama yang warasatul anbiya, ora sakartu di dalam Al-Quran. Nah ini kalau Allah tidak menolong, kita tidak bisa. Makanya kita kan diberi pengajaran doa oleh Nabi, sudah dipelajari, kayaknya dilihat nih, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu untuk bisa selalu ingat kepadamu, untuk selalu bisa syukur kepadamu, dan untuk selalu bisa baik dalam ibadahmu. Jadi itu ingat kepada Allah Ta'ala pun minta pertolongan kepada Allah. Untuk bisa bersyukur minta pertolongan kepada Allah. Untuk ibadah ini dengan benar minta kepada Allah Ta'ala. Jangan mengandalkan kata sedikit, ya. Dia Allah berikan kepahaman dalam Al-Quran ini kan, ya, berbeda-beda kemauan seseorang kalau menuruti hawa nafsu mereka. Kemudian Ali melanjutkan wa ma fi hadhihi shahifah, dan apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini. Aturan-aturan yang dibawa di lembaran ini. Nah, terus Hudzaifah, apa dalam lembaran-lembaran itu? Di dalamnya aturan apa? Oh, ini aturan hukum denda. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan denda itu sekian-sekian, tidak ada. Tidak ada aturannya. Seperti persis dalam perintah sholat itu juga perintahnya pokoknya ya aqimi sholat itu saja. Bagaimana aturannya sholat? Tidak ada Al-Quran. Nah inilah dibutuhkan yang namanya sunnah. Nah kalau orang ingkar sunnah nggak bisa sholat. Iya caranya sholat. Aqimi sholat tadi dzikri paling itu. Dirikanlah sholat kalian untuk mengingat aku. Ingat sudah. Menurut ayat itu. Inilah pentingnya kita itu belajar secara benar, ya, barang-barang itu. Terus kemudian untuk pelepasan tawanan. Jadi tawanan itu dia dapat dari peperangan, boleh ditebus,
kalau tidak ditebus dijadikan tawanan atau dijadikan budak. Jasa anak atau dijadikan budak. Tuh. Terus kemudian aturan itu juga, seorang muslim itu membunuh orang kafir maka tidak ada kisos. Ya. Halal, maaf ya. Ini bukan berarti kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang sensitif, tidak. Orang kafir yang darahnya halal. Nah itu. Kalau memang terjadi harus membunuh, tapi kan tidak mungkin orang tidak ngapa-ngapain dibunuh kan juga tidak. Ya, meskipun kafir kan bisa jadi didoakan supaya masuk Islam kan gitu. Kalau terpaksanya seorang muslim itu ada urusan dan terpaksanya dia itu adalah berselisih dan sampai jadi saling bunuh, kemudian orang muslim membunuh kafir, maka tidak ada kisos dalam hukum itu. Ini yang ada dalam lembaran. Kemudian dalam Nasa'i dari arah yang lain, bukan dari arah Hudzaifah ini ya, dari arah lain gitu ya. Itu Ali itu mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu darahnya mereka itu sebanding antara orang yang atas dan orang yang rendah, bangsawan maupun tidak bangsawan, sama saja darahnya. Orang muslim dibunuh walaupun dia itu adalah orang kuli misalkan ya, dan mungkin bangsawan dibunuh, maka darahnya ini derajatnya sama, karena yang dihitung itu bukan urusan bangsawan ataupun urusan kuli, tapi urusan muslim. Harganya seorang muslim ini, insya Allah diatnya saja 100 ekor unta. Bayangkan, insya Allah, nyawanya seorang muslim ya. Kemudian karena apa? Seorang muslim itu adalah berkekuatan dengan tangan selainnya. Artinya antara yang rendah atau yang tinggi ini saling menguatkan. Itu ada bedanya ya. Hum yaddu ala man siwahu. Jadi mereka orang-orang muslim itu adalah saling menguatkan dari selain mereka, satu sama lain. Kemudian tidak boleh membunuhlah orang yang mukmin disebabkan membunuh orang kafir, sementara orang yang mempunyai perjanjian atau mempunyai perlindungan dengan seorang muslim, orang kafir pun tidak boleh dibunuh. Saya ada tamu kafir misalkan, ada kepentingan dengan saya, meskipun urusan perniagaan, urusan perdagangan mungkin. Lah orang ini kan punya urusan dengan saya. Selama urusan dengan saya di rumah saya, maka perlindungan saya. Tidak boleh ini dibunuh karena atas perlindungan orang muslim. Berarti apalagi seorang muslim beneran ya, ada urusannya. Itu juga tidak boleh dibunuh. Ada perjanjian saling membantu, saling menghormati, urusan seperti kayak Rasulullah ketika di Madinah oleh orang Yahudi Bani Muthalib ya, ada perjanjian ya. Bani Muthalib apa itu? Akhirnya diperangi terus agak lupa itu kan awalnya itu ada perjanjian, pokoknya kita tidak saling membunuh, tidak saling mengganggu, hidup berdampingan, saling membantu hal-hal yang bisa berjalan bersama. Yang tidak urusan ibadah ya tidak bayar. Akhirnya orang Yahudi ini berupaya ingin membunuh Nabi atau orang-orang muslim, dia cari janji dia. Nah kalau sudah gitu, Nabi akhirnya mengepung Khaybar ya. Khaybar ya. Kayaknya Bani Mustalik kayaknya gitu. Saya salah sebut gitu. Sampai beberapa saat ya, Khaybar itu dikepung oleh Rasulullah, tidak 1 hari 2 hari, lama itu pengepungannya. Sampai didonkan mereka itu tanaman kurma yang sudah tidak berbuah itu disuruh membabat oleh Rasulullah SAW. Nah,
Jadi dikira wah bahan makanan kita habis. Kalau sudah di dalam beteng habislah kita. Tidak. Ya tipu muslihat namanya orang peperangan itu. Nah, tapi kalau sudah ingkar janji ya sudah. Perjanjian ataupun dalam perlindungan kaum muslimin tidak boleh dibunuh. Kan seperti itu. Kemudian hadis 1015. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ana jariyatan, bahwasanya jariyah perempuan kecil, gadis kecil, bukan kecil orangnya, bukan, tapi memang kecil belum gede. Wujada ra'suha, didapati pada kepalanya si jariyah tadi qad rubba, ya, bekas himpitan baina hajaro, ini di antara dua batu. Di sini luka kayak dihimpit batu, bekas dihimpit dua batu. Fasa'aluha, maka mereka menanyainya kepada si jariyah tadi, man sona'a biki hada, siapa yang berbuat padamu ini? Siapa yang melakukan ini kepadamu ini? Tanya. Jariyah itu menjawab, fulanun, si anu, Nikolo kalau bahasa kita itu disebutkan. Hatta dzakaru, sehingga orang banyak itu menyebutkan Yahudian, seorang Yahudi. Oh, si Yahudi itu yang biasa lah, kan sudah terkenal dia. Memang dari dulu seorang Yahudi itu suka menganiaya anak-anak. Jangankan dalam peperangan, tidak peperangan pun dia berbuat seperti itu. Fa'umaat, maka berisyaratlah si jariyah tadi birosiha, dengan kepalanya. Seorang Yahudi itu mungkin begini, mengiyakan, mengaku-ngaku gitu. Fa'uhida, maka ditangkaplah al-Yahudiyun, seorang Yahudi tadi. Fa'akorro, maka tersungkur, kemudian mengakui. Yahudi tadi mengakui perbuatan tadi. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwasanya atau supaya yurabbo, dihimpit roksuhu, kepalanya itu baina hajaroini, di antara dua batu. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya walam muslimin, dan ini lafaz milik Imam Muslim. Nah, inilah kisos orang Yahudi bisa. Nah, dia tangkap. Nah, kemudian Nabi perintahkan himpit dia batu di sininya, seperti dia menghimpit tadi. Jadi lihat di sini. Hukum kisos ditegakkan ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum balik, orang tidak punya salah, tidak punya apa kok, gitu ya. Namanya anak kecil, gadis kecil, jariyah, masih anak-anak kok disakiti ini. Nah, maka hukumnya disakiti juga. Ini sebagaimana ketika Rasul itu hijrah di Madinah, kemudian ada beberapa orang suku yang kemudian pindah juga ke Madinah, akhirnya dia sakit-sakitan. Dan orang hijrah itu, masya Allah, sakitnya luar biasa, sakit-sakitan sampai Umar kayaknya, Umar datang sakit, Abu Bakar datang sakit, Bilal pun sakit. Aslinya tidak kerasan, sampai mimpi ketemu tanah di Mekah. Jadi meninggalkan tanah kelahiran itu bukan perkara yang sepele, apalagi tempatnya jauh, tidak punya sanak, tidak punya kandang, hanya mempertahankan iman.
Tidak. Nah ini orang ini tidak kerasan sakit-sakitan. Akhirnya lapor kepada Nabi, ya udah, kamu sakit terus, udah kan? Nanti kamu pergi ke sana, itu ada penggembala, nanti kamu minta susu untanya, kamu peras susu untanya dan kamu minum, kamu campur dengan kencing untanya. Nah, ini sembuh. Setelah sembuh, kuat ini pikirannya balik. Wah, ini guru bocah angon gawa unta seminake. Wis pateni wae digawa untane ya lari bawa itu. Dan pembunuhannya itu Masya Allah dicongkel matanya kemudian dibiarkan mati, dipepeh mati. Ketika itu sampailah beritahu kepada Nabi suruh mengejar. Akhirnya diperlakukan supaya diperlakukan sama ya. Untuk dicongkel matanya kemudian dibiarkan dia untuk mati ya. Hukum balik namanya, hukum kisah. Dan sebelumnya ada kisah perkara di dalam ayat itu sinna bisinye, bahkan sampai gigi dengan gigi pun harus dibalas. Ya ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui, tidak harus cuma dikisos, melihat perkaranya bagaimana dulu. Orang kan sering mengadili seseorang itu. Ada orang datang, seorang suami mengadu, wah istri kula ngeten tenane lha itu. Ketika istrinya datang itu berbeda. Oh suami sak kula ngeten lho iki sik bener sik endi? Nah, setelah ditanyakan, berani enggak kamu datang berdua? Nah, untuk menemukan perkataan ini. Ini salah satu dari suaminya malah tidak berani. Oh berarti kalau mendamaikan seorang itu jangan dipanggil satu-satu atau menghubungi satu pihak, didatakan kamu semuanya. Nah itu baru dirembuk dengan cara yang baik, biar tidak ada satu sama lain itu saling membenarkan akan dirinya. Kan ya repot, punya masalah kemudian menyalahkan. Kalau suami istri, yang istri menyalahkan suaminya, suami juga menyalahkan istrinya. Dan itu bener no aku lah begitu. Jangan. Ini kisah sih, kisah. Jadi harus di sini cukup pengakuan, tidak perlu saksi kalau saat ini, ya. Kamu yang melakukan ini, ya, yang melakukan itu juga. Nah, tidak disuruh ngaku, memang yang melakukan itu tidak harus punya persaksian, tidak sebagaimana hukum zina. Zina itu harus punya persaksian 4 dan 4-4-nya ini harus melihat dengan secara nyata, gamblang. Itu harus ahli zina, tidak melihat orang masuk ke rumah kemudian keluar memperbaiki kancing bajunya atau kancing celana, bukan seperti itu. Tidak. Nah, nang cetol, janda loh, ya ini loh, benak nih setute betul lah, tapi kan udah tahu. Atau kalau tidak harus bersumpah 4 kali, kemudian 5 kalinya itu adalah untuk melaknat kalau seandainya ucapannya itu adalah ucapan yang bohong. Wan Imran bin Husainin, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ana hulaman, bahwasanya hulam ini seorang anak laki-laki kecil, tadi kan perempuan jariyah, ini hulam. Liunasin, milik seorang yang fuqara, yang fakir. Kotoa memutuskan uduna, telinga gulamin, anak laki-laki, liunasin, milik orang agnia, yang kaya. Fa'atau, maka mendatangi orang yang agnia tadi.
An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al, maka tidaklah menjadikan Nabi tidak menjadikan lahum buat mereka itu syai'an sesuatu pun. Rawu Ahmadu wa salah satu imam ini riwayat Ahmad, kemudian imam yang ketiga bi isnadin shahihin dengan sanad yang sahih. Gulam di sini dalam keterangan itu budak. Jadi bahwasanya budaknya yang dimiliki oleh orang fakir ya, itu memutuskan telinga budak miliknya orang kaya. Kupingnya dipedot. Ini anak. Kalau memang buat keterangan ini mamlu, artinya budak. Terus terima, tidak terima, terus kemudian lapor kepada Nabi. Kemudian falam yaj'alahum syai'an, maka Nabi tidak menjadikan buat mereka itu sesuatu, tidak diputuskan apa-apa oleh Nabi. Denda juga tidak, kisos juga tidak, diat juga tidak, kisos juga tidak. Ini dibiarkan oleh Nabi. Di rumah oleh itu. Mata niku to. Nanti pun ngoten to. Mungkin karena pertama namanya gulam ini. Gulam ini kan sebutan untuk anak yang masih belum dibebani. Ya kok bisa jadi budak, ya mungkin tawanan dalam satu peperangan yang ada anak itu kemudian diambil daripada orang miskin maupun orang kaya sebagiannya. Kayak Yusuf itu dulu itu bukan budak, itu diambil dijual belikan kayak sebagai budak, dan itu juga masih dalam keadaan anak-anak, masih dolanan, melayu-melayu, ya. Temannya lari, dia lari, akhirnya saudara-saudara yang lain ibu, ya, itu punya pemikiran yang insyaallah itu masih anak-anak, tapi kayak dihukumi kayak budak, dijual, nemu uang. Dan sekarang yang model-model seperti itu banyak, mau dipekerjakan di sana tapi ternyata dijual belikan, dan itu sebenarnya bukan budak, jual beli ulang. Orang merdeka dijual, tidak boleh. Di sana dipekerjakan, dia tidak bisa menguasai dirinya, kecuali dia harus mengikuti apa yang telah disepakati oleh antara yang membeli dan menjual tadi. Dia dipekerjakan sebagaimana budak. Ya. Ini persoalannya mungkin karena anak-anaknya itu, maka Nabi tidak memutuskan. Sudah. Kalau begitu yang tanggung jawab justru malah walinya mestinya. Kemudian yang kedua, karena orang fakir. Fakir mah dikapake, didenda. Dan buat makan saja susah kok bayar denda. Orang fakir itu mestinya disantuni, bukan malah didenda. Kalau seorang muslim, seorang kafir pun juga begitu. Kalau urusan makan, urusan keduniaan, tidak apa-apa kita memberikan, ya. Asal bukan urusan bab-bab masalah terjadi peperangan ini. Kalau terjadi peperangan jangan, mewakili orang kafir jangan. Jual senjata dengan orang kafir lah, musim perang jual senjata orang kafir. Itu gimana? Kalau menurut Imam Ash-Shawri tidak boleh. Jual beli senjata musuh perang, jangan jual kafir. Itu membantai atau ya
memuluskan supaya mereka itu lebih daripada kuat. Kita sedikit banyak biasanya ikut andil, ada yang keterpaksaan, ada yang tidak. Produk-produk mereka dan sebagian besar hasil mereka itu membantai muslimin ya. Insyaallah. Menghindari semaksimal mungkin yang ada untuk bagaimana supaya perputaran perekonomian itu adalah menguatkan daripada muslimin ini. Kan sebenarnya seperti itu. Bagi yang membeli ya sudah ngalah, mau kacek sakmono wong sedulure dhewe, nanti ada untung juga untuk sedekah gitu. Bagi yang menjual juga ada. Wong sing tuku ya muslimin dhewe tak kei rada murah, sing penting wis untung. Akhirnya kan bagi yang membeli agak mahal sedikit tapi terjangkau juga ngalah karena muslimnya. Bagi yang penjual juga diberikan harganya agak murah asal sudah punya untung juga tidak masalah. Sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang muslim tidak begitu. Bagi yang penjual malah beneran ini duduk. Raru rego itu enggak boleh. Dalam muslim terus diurusi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Apalagi jualan yang insyaallah lompat-lompatan. Lompat itu sekian makar lah istilahnya. Saya punya teman dulu tidak tahu ini, tahu dulu di kambing pas musim akikoh ini, ya akikoh musim kurban itu dicencang di pasar kewan kan gang alen ini cencang, tinggal tukunya itu hilang. Wah, lagi mah didol meneh lah begini, lu yang masya Allah hilang. Wah, kapesan. Pas dia kapesan tuh saya untung, ketemu saudara muslim dari Wisal TV itu. Wisal TV ternyata punya proyek untuk memberikan kambing, beberapa puluh kambing itu ya, kambing itu untuk diberikan kepada masjid-masjid ataupun kampung-kampung yang minim daripada hewan kurban. Dikasih banyak, pernah dikasih 24 ekor. Masya Allah. Tapi ya cuman ajab untuk menyembelih, di tempat saya udah banyak. Akhirnya dari teman-teman dari tahun ke tahun bikin itu. Ya, urusan lain, ceritanya panjang. Jadi kembali hadis ini, Nabi tidak memberikan apa-apa. Orang miskin mana lagi mau diapakan? Dari hal-hal yang semacam ini ya, sering kita nggak mau tahu dia ramis pokoknya ya ini pokoknya anakmu soalnya pokoknya kudu ngijoli melihat daripada penderitaan saudara muslim kita ini masih sering kita ini gembira atau senang. Jadi tidak ada kayak itu tadi seorang muhajirin ketika datang ke Madinah itu sudah disambut baik wa yusiruna anfusihim walau kana bihim qasasah, itu memang terjadi betul. Yaitu memberikan sesuatu apa yang dibutuhkannya mereka meskipun dia itu sebetulnya butuh. Rumah sampai diparuh kan butuh ya. Saya punya rumah 2. Jadi kan 1 gitu. Dan seorang muhajirin bukan nggih nek ngoten lah, tidak. Dia ingin yang satu ingin memberi, yang satu tidak ingin dikasih. Hatinya ya perwira. Wa Imran bin Su'aibin, dan dari Amr bin Su'aib, an abihi an jadihi, dari bapaknya dan dari kakeknya. Ana rojulan, bahwasanya seorang laki-laki to'ana rojulan merusak kepada laki-laki yang lain bikornin, dengan tanduk sungu gitu. Fi rukbata, ini pada lututnya. Faja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka berkatalah si orang tadi, akidni, kisoslah aku. Faqala, maka Nabi bersabda, hatta tabru'a, sampai kau sembuh. Tsumma ja'a ilaihi, kemudian orang tadi datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka berkata lagi, akidni, kisahlah aku ya Rasulullah. Fa'akodahu, maka beliau Nabi mengkisosnya. Tsumma ja'a ilaihi, kemudian datanglah dia tadi, orang tadi kepada Nabi lagi. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arijtu, aku pincang. Faqala, maka Nabi bersabda, qad sungguh nahaituka, aku itulah melarang. Fa asyaitani, maka engkau itu memaksiati aku. Fa abadaka, maka telah menjauhkan pada kamu siapa Allah. Karena kemaksiatanmu maka Allah menjauhkan kamu, menjauhkan dari rahmat Allah. Fabatola, maka sia-sialah juga pincangmu itu. Sumanaha, kemudian Nabi melarang. Sumanaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ayo ketaso, bahwasanya mengkisos min julhin, dari luka, hatta sehingga ya baro'a, dia itu sembuh lukanya, sehingga sembuh sahibu, pemilik luka tadi. Rawahu Ahmadu wa Darul Qutniyu wa illa bi irsali, dan ada ilat, ada alasan hilang di sini yang mursal. Kebanyakan kalau hadis ini an abihi, an jaddihi, ini biasanya ya hadis-hadis yang tidak sahih, dari bapakku dari kakekku, nah, biasanya ya. Tapi ya tidak semuanya, cuman biasanya saja. Nah, kalau sekalian ya, insyaallah hadis yang ke berapa yang tadi 117 untuk keterangannya juga yang akan datang ya, untuk persiapan untuk sekedar bentar lagi sudah waktu isya ya. Intinya mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar sunnah ini. Amalan istiqomah itu akan dihargai oleh Allah Ta'ala, meskipun sedikit tapi terus, itu lebih utama daripada banyak tapi sekali. Maju satu malam terus setahun orang ngaji lah. Walaupun ada kajian juga satu malam misalnya, tapi tidak hanya itu saja, tapi kegiatan-kegiatan lain tetap berjalan ya, tidak kajian setahun sekali, bukan begitu. Mungkin ada kajian harian, kajian mingguan, kajian lapanan, kajian tahunan kalian. Oke. Ada semacam itu. Supaya kita memahami dalam din ini dan kita beramal ini sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi fa'budu wa lillahi astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.